Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Di video kali ini gue mau ngerakitin PC salah satu subscriber gue lagi nih. Kali ini specs PC-nya adalah pakai Intel Gen 13, i5 13400F, dan RTX 3060 Ti di budget 16-17 jutaan. Menurut gue, specs kombinasi ini udah cocok banget buat kalian yang pengen rakit PC tapi kebutuhannya nggak cuma gaming, tapi editing-editing juga. Konsep dari rakitan PC kali ini juga all black dengan LED warna putih gitu ya cuy. Ganteng lah pokoknya. Buat kalian yang berminat untuk rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gua pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh iya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gua @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama, gue mau jelasin komponen-komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari Intel Gen 13 terbaru i5 13400F. Gue pakai prosesor ini karena menurut gue prosesor ini udah mendukung arsitektur terbaru dari Intel dengan kombinasi 6 performance core dan 4 efisiensi core dengan total 10 core dan 16 thread. Mirip kayak varian 12600K di Gen 12-nya Intel ya cuy. Beda sama i5 12400F yang masih cuma punya 6 performance core aja. Buat gaming, prosesor ini udah ngebut banget dan capable buat dipasangin sama GPU powerful keluaran terbaru. Buat editing juga prosesor ini udah cukup banget dengan 10 core dan 16 thread-nya. Lanjut ke motherboard, di sini gue pakai motherboard B760M dari ASRock, B760M Pro RS DDR4 yang Wi-Fi. Gue pakai Mobo ini karena Mobo ini udah lengkap banget port-port dan headernya, udah cukup capable juga buat kedepannya kalau kalian mau upgrade ke varian i7 ke atas. Mobo ini juga udah punya Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3 terbaru, jadi fiturnya udah komplit banget. Selain itu, warna dari Mobo ini juga cocok banget sama konsep rakitan PC kali ini yang hitam putih, nice banget. Lanjut ke RAM-nya, di sini gue pakai RAM 16GB dari merek Adata, Spectrix D45G RGB yang speednya 3600 MHz, warna putih cuy. Gue pilih RAM DDR4 karena overall bisa nge-push budget rakitan PC kali ini biar lebih worth it lagi. Dan sebenarnya juga RAM DDR5 yang entry level kalau dibandingin sama RAM DDR4 yang bagus tuh performance-nya mirip-mirip aja cuy. Platform Intel selanjutnya juga udah bukan LGA 1700 lagi, jadi percuma juga kalau kalian bela-belain pakai RAM DDR5 demi alasan future proof. Next buat VGA-nya, di sini gue pakai GPU dari Nvidia RTX 3060 Ti yang merek Zotac ya cuy. Gue juga pakai varian yang memorinya GDDR6X, jadi bakal lebih kenceng dari RTX 3060 Ti yang biasa. Gue pakai RTX 3060 Ti karena belakangan harganya udah mulai menarik ya, karena turun ke 6 jutaan cuy. Dari yang dulunya selalu di atas 7 jutaan harganya. Bahkan varian-varian entry levelnya kayak dari merek Palit udah nyentuh di harga 6,1 sampai 6,2 jutaan gitu. Satu hal yang perlu kalian perhatiin kalau pakai RTX 3060 Ti adalah ada dua varian yang sekarang beredar. Ada varian yang pakai memori GDDR6 dan ada juga varian yang pakai memori GDDR6X. Usahain kalian ambil yang varian GDDR6X ya cuy, kalau harganya nggak beda jauh karena performance-nya lebih bagus. Oh ya, buat kalian yang kebutuhannya cuma gaming dan mau opsi lain di budget segini, bisa juga pakai RX 6750 XT ya cuy. Karena lumayan jauh lebih ngebut sekitar 10-20% dari RTX 3060 Ti ini. Lanjut ke SSD-nya, di sini gue pakai SSD NVMe 1TB Gen 4 dari merek PNY CS2241. Gue pakai SSD ini karena SSD ini udah cukup ngebut karena udah Gen 4 dan harganya juga salah satu yang paling worth it cuy. Next buat coolernya di sini gue pakai AIO water cooling dari merek Aigo Dark Flash DX240 ARGB yang versi 2,6 yang warna hitam ya. Gue pakai water cooling ini karena performance-nya udah bagus banget buat di kelas harganya. Looks tampilannya juga keren menurut gue, nggak norak. Ganteng lah pokoknya, mirip-mirip NZXT Kraken gitu.
Pemasangan dari cooler ini juga gampang dan gak ribet kayak beberapa AIO water cooling lain yang ribet. Lanjut ke power supply, di sini gue pakai PSU dari merek FSP HV Pro 650 watt. Gue pakai PSU ini karena PSU ini udah 80 plus bronze dan udah ATX 3.0. Jadi udah cocok banget buat build PC yang pakai VGA high-end generasi terbaru. Merek FSP juga nggak perlu diraguin lagi cuy buat kualitasnya karena nggak kaleng-kaleng lah pokoknya. Terakhir buat casingnya, di sini gue pakai casing dari merek Montech, tipenya R100 ARGB yang warna hitam. Hal yang gue suka dari casing ini adalah casing ini desainnya cukup oke menurut gue, lumayan keren dan terlihat minimalis dengan airflow yang cukup bagus juga dengan panel mesh di depannya. Casing ini juga udah include 4 buah fan ARGB yang menurut gue bikin case ini jadi worth it banget. Hal yang gue kurang suka dari casing ini adalah buat pasang water cooling 240 mm di atas casing ini tuh space-nya sempit banget ya cuy. Menurut gue agak terlalu dipaksain aja sih. Dan satu hal lagi yang gue agak kurang suka adalah tulisan Montech yang cukup gede di bagian cover shroud PSU-nya. Menurut gue ini nggak penting banget sih dan ganggu aja gitu. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Sambil ngerakit PC-nya, gue pengen sambil ngobrol-ngobrol dikit nih sama kalian. Kalian pada ngikutin berita Mobo dan prosesor AMD 7000 series yang meledak dan kebakar nggak sih? Jujur ya, gue jadi rada takut gitu loh mau pakai prosesor Ryzen 7000 series. Katanya sih penyebabnya gara-gara voltage dan memory profile baru yang namanya Expo cuy. Mirip-mirip kayak XMP kalau yang kayak di Intel. Gara-gara problem ini banyak juga yang nyaranin buat jadi nggak pakai memory profile Expo-nya. Ibaratnya RAM-nya jadi nggak bisa jalan di speed yang lebih tinggi cuy. Menurut gue ini agak konyol aja sih. Performance dari PC kita jadi nggak bisa maksimal dan nggak sesuai dengan referensi awal ketika kita putusin untuk pakai prosesor Ryzen 7000 series. Karena performance-nya jadi beda cuy sama benchmark dan video review awal-awal saat launching kalau nggak pakai Expo-nya ya. Walau katanya sih udah di fix, tapi tetap aja sih agak ngeri-ngeri gimana gitu jadinya kalau mau pakai AMD. Jadi pelajaran juga aja sih kalau jangan buru-buru ketika mau rakit PC dengan platform yang baru banget keluar kayak platform AM5-nya AMD Ryzen 7000 series. Kasih waktu dulu lah minimal beberapa bulan buat ngecek apakah ada problem-problem di platform itu. Biar gak nyesel nantinya kalau ternyata ada apa-apa. Satu cerita yang kocak juga adalah salah satu brand motherboard ada yang ngelepas tangan gitu dari problem ini, dimana dia ngerilis sebuah BIOS update untuk ngefix problem ini, tapi di terms and conditionnya mereka nggak mau nanggung garansi apapun yang terjadi kalau kalian upgrade ke BIOS terbarunya, yang dimana BIOSnya itu harusnya ngefix masalah yang udah ada sebelumnya. Kan kocak banget ya. Siapa lagi kalau bukan Asus? Tepuk tangan lu buat Asus. Sumpah ya, menurut gue Asus tuh sekarang ini belakangan agak overrated gitu sih. Bukannya ngejual produk dengan kualitas yang premium, tapi malah jualan produk dengan harga premium dengan gimmick-gimmick yang premium. Masih banyak sih merek-merek lain yang menurut gue lebih rekomen kayak MSI, ASRock, Gigabyte, dan masih banyak lagi lah pokoknya merek-merek lain yang lebih oke. Menurut gue kayaknya sekarang buat PC high-end lebih mending pilih Intel Gen 13 aja deh. Gue tuh ngerasanya kayak lebih ngerasa safe choice aja gitu karena kayaknya Gen 13 Intel nggak ada drama-drama macem-macem dan performance-nya juga lebih oke daripada Ryzen 7000 series. Yang mana juga Ryzen 7000 series mobonya pada mahal-mahal cuy. Palingan satu hal aja sih yang perlu dipertimbangin yaitu platformnya LGA 1700 itu udah di tahun terakhirnya. Yang berarti next kalau kalian mau upgrade ke prosesor Intel generasi selanjutnya yaitu generasi 14, kalian butuh upgrade motherboard kalian juga cuy.
Sedangkan untuk platform mobile AMD AM5 itu masih support sampai at least 3-4 tahun ke depan. Jadi kalian nggak perlu beli mobile lagi kalau mau upgrade CPU kalian, kalau kalian mutusin buat pakai platform AM5 ke depannya. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Langsung aja yuk kita first boot. Moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gue looks dari PC ini keren ya, dengan tampilan dan konsepnya yang hitam putih gitu. Kelihatan elegan tapi tetap keren. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya. Fucker. Everything chill, mano? Some bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy? You really think somebody local tried to mug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Serious this time. Find yourself a hole, sounds like. You need help. Knew I could count on you. It's, Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he lost my legs. He don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint, deserved a hero's welcome. I know I fuck up, V. I'll talk to Kirk. But then you're gonna owe me one. You saved my life. Truly. Demons walk with you. Fuck, I take trips. Checking exactly. I was at the Javi's got Baker, one talk. V, in a while. Spin it. What you need? Pepe asked me to talk you up. What, he too shy to hand over the Eddies himself? Nah, tell him I don't fight. Not yet. Cut him some slack, will you? He'll pay. Just need some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? You borrow Eddies, you gotta pay him back. With interest. It's common fucking knowledge. You suggesting I let a flaky cunt who can't keep a deal off the hook? No, you let him off because it's me asking. You know me. I'm a man of the biz. So I need to...
Well, gimana? Menurut kalian oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi Intel Core i5 13400F dan RTX 3060 Ti? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih tampilan PC ini keren ya, dengan konsep hitam putihnya, kelihatan clean, elegan, dan minimalis tanpa RGB yang berlebihan. Performance dari PC ini juga udah mantep banget buat jalanin game-game AAA terbaru mentok kanan di settingan ultra atau high di resolusi 1080p atau sesekali di 1440p. Oke, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!